Salam sehat, salam sejahtera, salam merawat kehidupan, dan khususnya salam satu hobi bagi para rekan yang budidaya ayam maupun ayam aduan. Pada episode 1, bangkrut apa iya? Ya, sedikit sudah diseringkan berdasarkan pemahaman saya, pengalaman saya. Bangkrut itu selama aktivitas masih bisa diteruskan dengan beragam perbaikan teknis sama manajemen, maka saya yakin seperti pada video episode 1 masih ada 2 anakan ayam, lalu ada babon sama pacek, itu berarti modal masih memungkinkan untuk melakukan aktivitas. Saya memang menyebutkan bahwa bangkrut itu bisa saja 1 karena kesalahan manajemen, 2 karena faktor di luar kemampuan kita, seperti misalnya mungkin banjir dan kandang kita berada di lokasi yang relatif rendah, atau mungkin wabah penyakit ya yang bersifat massal sehingga ratusan mungkin atau puluhan atau semua ayam kita itu habis, mati mungkin, atau penyakitan lalu tidak bisa disembuhkan. Nah, 2 sudah disebutkan karena faktor kesalahan manajemen. Faktor kedua karena di luar kemampuan kita. Kita tidak bahas faktor kedua di luar kemampuan kita. Ya, kita membahas mengenai mengapa sebuah usaha budidaya bangkrut, ya khususnya skala usaha mikro informal. Dari pengalaman saya sedulur, terus terang yang saya coba atasi dari sekian persoalan budidaya ayam yang saya sudah lakukan hampir 1,5 tahun atau sejak channel ini dimulai adalah yang pertama mengurangi risiko karena faktor eksternal predator, dan itu sudah diatasi ya. Perbaikan kandang ini adalah salah satu cara untuk membuat zero risk, ya, risiko 0, garangan, dan dari depan itu biawak, itu risiko itu sudah dilokalisir dan sudah minimalisir. Itu yang pertama dari poin kesalahan manajemen, jadi terus mengantisipasi kemungkinan risiko. Yang kedua sedulur, jujur, to be honest, ayam saya itu sejak saya budidaya itu tidak ada yang mati. Yang pengalaman mati itu karena garangan dan kemudian karena biawak. Tetapi dari proses-proses yang ada, saya tidak mengalami itu ada ayam mati baik 1 ekor atau mungkin beberapa ekor karena penyakit. Apa yang saya lakukan ketika saya mencoba mengurangi tadi risiko itu? Pertama, memang sinar dan ruang terbuka, ya, udara itu sangat membantu untuk kesehatan, dan itu mampu mengurangi risiko karena bakteri virus pun itu bisa minim, bisa berkurang ketika udara seperti ini atau angin keluar masuk, sirkulasi ada, itu membuat ayam lebih sehat. Yang kedua sedulur, memang baik saat hujan maupun musim kering, kita selalu yang memberikan yang namanya makanan herbal atau minuman herbal. Kita racik ke dalam pakan. Padahal pakan itu juga sudah pakan alternatif, sudah difermentasi. Dan difermentasi relatif bakterinya, virusnya, dan kemudian juga yang bersifat bakteri patogennya itu sudah minim. Tetapi tadi dibantu dengan kita rutin sekali seminggu memberikan makanan atau racikan pakan kita dengan herbal, ya, bisa dilihat di video sebelumnya, itu berarti memberikan imunitas dan daya tubuh ayam
terhadap beragam kemungkinan potensi penyakit. Ya, yang jelas tadi sinar dan udara itu sudah mengurangi potensi penyakit, karena pengapnya kandang itu bisa mempengaruhi kesehatan ayam. Tetapi dengan adanya hembusan angin, adanya sinar masuk, itu membuat ayam itu bisa bernapas lega. Di luar tadi memberikan minuman herbal, racikan herbal, apakah jahe, kunyit hitam, apa mungkin juga itu kunyit, atau mungkin juga itu bawang putih dicampur, itu membuat daya tahan tubuh ayam itu menjadi lebih kuat. Jadi kita mencoba mengantisipasi yang namanya berbagai kemungkinan risiko. Karena apa? Memang dari pengalaman dan sharing, kalau ada satu ayam sudah kena penyakit, itu mau tidak mau bisa menjadi tertular atau mewabah kepada yang lain. Itu harus segera disingkirkan, kemudian dikarantina, lalu diopeni, dirawat, dan membuat dia sehat, tapi dalam kandang yang berbeda. Mungkin dengan vitamin, obat-obatan, atau apapun itu. Tetapi yang jelas, ketika risiko tidak diantisipasi, dan potensi-potensi lain yang bersifat itu membuat kegagalan tidak disiasati dan diantisipasi, maka kemungkinan kegiatan budidaya kita itu bisa mengalami yang disebut dengan potensi bangkrut. Tetapi sedulur, dalam pemahaman saya, bangkrut itu terkait dengan manajemen itu lebih karena tidak ada keseimbangan cash in dan cash out. Ya, kita terus memelihara ayam yang usianya relatif 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, atau mungkin 1 bulan, and then we have to give them food. Kita harus memberikan mereka makan rutin day by day, hari ke hari, dan itu berarti pengeluaran. Sementara potensi penjualan, potensi pemasukan dari hasil budidaya itu boleh dikatakan baru beberapa bulan, baru kemudian kita akan dapatkan. Artinya apa? Kita tidak mungkin terus membiayai subsidi, tetapi kemudian itu cash in-nya itu tidak surplus. Kalau cash in-nya, penjualan atau pendapatan dari hasil jual itu di bawah pengeluaran, itu berarti defisit, rugi. Dan kalau itu terus berlanjut, itu berarti budidaya sebagai usaha ya, itu berarti boleh dikatakan berpotensi untuk gagal, untuk bangkrut. Tetapi kalau itu skala rumahan, anggap aja itu hiburan. Anggap aja itu refreshing ketika pulang kerja, atau ketika sore hari atau pagi hari kita olahraga, gerak badan, ya keluar dari kepenatan pola pikir lama, lalu memberikan makan ayam, masuk kepada sebuah nuansa memelihara dan merawat kehidupan. Itu membuat kegiatan budidaya ayam skala rumahan itu ya ibaratnya tadi, kalau ada yang bisa dijual, alhamdulillah. Kalau ada yang bisa dipotong, alhamdulillah. Kalau ada datang tamu baru dipotong, ya itu juga alhamdulillah, puji Tuhan saja ya. Tapi ketika budidaya itu sebagai usaha, cash in-nya tidak surplus, tidak positif terhadap cash out, pengeluaran dan biaya-biaya dalam satu periode, maka boleh dikatakan memang itu usaha harus ditinjau ulang skema teknisnya dan juga mungkin pola-pola pembiayaannya. Karena itulah makanya banyak pembudidaya berinisiatif memberikan yang namanya pakan alternatif, pakan racikan untuk menekan biaya tinggi kalau murni menggunakan pur pabrikan. Seperti saya itu di atas usia 2,5 bulan atau 3 bulan itu udah pakan racikan, ya, tidak ada lagi pur. Dan alhamdulillah puji Tuhan itu boleh dikatakan dari 5 indukan 1 pacek, boleh kita katakan sekarang kita udah punya 5 kelompok indukan, masih menyusul 2 lagi supaya 6 minimal. Paceknya juga sudah, nah itu pun sudah sebagian kita jual ya. Nah artinya apa? Usaha yang saya lakukan ini, kegiatan budidaya yang saya lakukan ini, orientasinya sebenarnya kegiatan kewirausahaan.
bagaimana ini menjadi bisnis. How to make this chicken cultivation making profit and income. Maka tadi jeli untuk melihat potensi-potensi pakan alternatif. Maka limbah pasar itu menjadi salah satu yang saya manfaatkan. Tidak ada masalah ketika saya sepertinya mungut di pasar, lalu kemudian mendapat itu limbah sayur, mungkin juga ampas kelapa dan lain-lain. Kenapa? Saya memang harus berperilaku untuk menekan biaya. Dan saya juga harus berperilaku untuk memolahnya, untuk mendapatkan pakan alternatif yang lebih bagus. Dan itu membuat boleh dikatakan minus atau defisit mungkin sedikit iya. Tetapi saya sekarang sudah kaya pengetahuan dan pengalaman dalam budidaya ini. Makanya saya punya target untuk mencegah kemungkinan bangkrut ke depan. Saya memperbanyak yang namanya kelompok indukan. Karena DOC datang dari sana. Anakan ayam datang dari sana. Dan itu yang membuat nilai margin yang akan lebih positif ketika dikomparasikan dengan pengeluaran. Jadi bangkrut itu sangat dihindari oleh semua pelaku usaha, pewirausaha. Dan saya mengatakan seperti di video saya sebelumnya, kegiatan budidaya yang saya lakukan ini adalah kegiatan wirausaha. Usaha mandiri, usaha sendiri, tetapi tidak murni memanfaatkan pakan pabrikan. Relatif pakan pabrikan saya hanya manfaatkan 40%, sisanya 60%, 60% itu adalah dari pakan racikan. Makanya kalau seandainya ini kelompok indukannya berkembang, pola pikir saya juga akan naik. Yang tadinya racikan pakan itu pakan diracik secara manual, dimasak, dijemur dan lain-lain. Ya mungkin ketika ini sudah naik menjadi 6 kelompok indukan atau 10 kelompok indukan, cara berpikir kita adalah bagaimana menekan biaya dengan membuat produksi pelet secara sederhana dengan alat manual dan juga menaikkan potensi marginnya, keuntungan positifnya dengan memperbesar kelompok indukan. Itu makanya seperti ini, kenapa ini diperbaiki, karena ini adalah bank sampah. Bank pakan alternatif di mana mereka bisa akhirnya nanti cari makan sendiri. Sehingga kandang ini juga dikonstruksi, ditata supaya tadi udara masuk, terang sinar masuk, kemudian pakan alternatif lewat bank sampah masuk. Bangkrut itu sesuatu yang dihindari dan kita pasti tidak ingin bangkrut kalau mau budidaya itu sebagai usaha. Sedulur, ini episode kedua. Episode ketiga adalah episode penutup. Bagaimana pada akhirnya pola pikir kita akan menaikkan pola tindakan dan juga perilaku-perilaku kita untuk efisien, efektif dalam melakukan budidaya itu. Pola pikir kita yang harus konstruksi ulang dari kuadran 1 ke kuadran 2 ke kuadran 3 dan akhirnya masuk kuadran 4. Kuadran surplus. Ya, sumbu X positif, sumbu Y positif. Tadinya kita berada di sumbu X negatif, sumbu Y negatif, masuk kuadran 2, masuk kuadran 3, salah satu masih negatif. Yaitu apa? Kita belum terampil untuk menekan biaya dan menaikkan margin profit. Salam sehat, salam sejahtera.